Dugaan tipikor pembangunan tanggul, polisi tetapkan 3 tersangka. Satgas Pengendalian Harga sidak gudang distributor beras. Pameran lukisan bentuk apresiasi terhadap seniman di Sulut. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi. Selain 3 sorotan utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Polresta Manado menetapkan 3 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan tanggul penahan tebing di Kelurahan Malalayang 1. Proyek ini dilakukan pada tahun 2020, total anggaran 500 juta rupiah dengan total kerugian keuangan negara 347 juta rupiah lebih. Unit Tipikor Satreskrim Polresta Manado menetapkan 3 orang tersangka dalam pembangunan tanggul penahan tebing di Kelurahan Malalayang 1, Kota Manado, Jumat pekan lalu. Proyek yang ditata di APBD Kota Manado tahun anggaran 2020 dengan total dana 500 juta rupiah ditaksir telah merugikan negara lebih dari 340 juta rupiah. Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid mengungkapkan salah satu tersangka masih dalam proses perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado. Perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli di bidang akuntansi dan auditing dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil bahwa sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan tanggul penahan tebing Kelurahan Malalayang 1 Barat, lingkungan 2, 3, dan 9 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado tahun anggaran 2020 adalah sebesar 347.833.691 rupiah. Jajaran Satuan Tipikor Polresta Manado masih terus melakukan penyidikan terkait kasus tindak pidana korupsi ini. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 2 tersangka kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Klabat berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Minahasa Utara. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap salah satu warga Desa Klabat, Minahasa Utara. Peristiwa dugaan pembunuhan ini terjadi pada 16 Oktober 2025. Korban diketahui bernama Ferdinand Minggulio, warga Desa Klabat Jaga 6. Berdasarkan keterangan kepolisian, telah kehilangan nyawa akibat penganiayaan oleh kedua tersangka menggunakan senjata tajam. Polisi mengungkapkan pelaku berjumlah 2 orang, yakni Daniel Frans Mario Sunda dan Yofi Samuel Dondo. Keduanya merupakan warga Desa Klabat Jaga 5, Kecamatan Dimembe. Hasil penyidikan polisi, tindak pidana pembunuhan ini terjadi hanya karena perkataan korban yang menyinggung salah satu tersangka. Sudah kami amankan keduanya dengan atas nama Daniel Frans Mario dan Yofi Samuel Dondo. Jadi untuk kronologis kejadian, pada saat korban menghadiri suatu acara di Desa Klabat, korban menyampaikan kepada pelaku bahwasannya turun Jo, bisa nganapi suara. Dari situlah pelaku pertama yang atas nama Mario ini, dia tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan oleh korban. Lalu dengan spontan pelaku pertama ini mengambil senjata tajam di rumahnya, lalu langsung memukul atau membacok korban di kepala sebanyak 2 kali. Dan pelaku yang kedua, di saat korban sudah akan pergi ke rumah sakit, pelaku yang kedua
menghujani tikaman, itu kurang lebih 7 tikaman. Kedua tersangka dijerat pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman maksimal 15 hingga 20 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, sidang dugaan tindak pidana korupsi hibah Sinode Gemim terus berlanjut hingga saat ini. Dalam sidak lanjutan yang digelar Rabu pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan saksi ahli dari BPKP Sulawesi Utara. Perkara kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim terus bergulir di Pengadilan Negeri Manado. Dalam sidang yang berlangsung Rabu lalu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, Heri Kiswanto. Saksi ahli sendiri sempat tidak hadir dalam persidangan sebelumnya, lantaran berada di luar daerah. Saksi ahli kemudian diberikan dengan pertanyaan-pertanyaan dari pihak kuasa hukum para terdakwa. Dalam sidang kali ini sempat terjadi debat panas antara kuasa hukum dari terdakwa Jeffrey Korengkeng dengan ahli BPKP Sulut Heri Kiswanto. Salah satu pertanyaan yang sempat memanas dari kuasa hukum kepada saksi ahli adalah tentang rincian penggunaan dana hibah Gemim tentang pembangunan kampus UKIT Yayasan Gemim Kota Tomohon tahun anggaran 2020 senilai 1.750 juta rupiah. Sebenarnya mengejar karena di dalam metode dia, dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negara, dalam metode dia itu ada namanya observasi penggunaan. Yang kedua, melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait. Ya kan? Sekarang bagaimana bisa metodenya dia cantumkan itu, tetapi ada item-item yang seharusnya melakukan klarifikasi, dia tidak klarifikasi, cuma bertumpu pada BAP. Ya kan? Ini menyangkut nasib orang. Ya, lagi sekali, hasil audit dia akan menentukan nasib orang di penjara atau tidak. Ya kan? Makanya kurasi profesionalitas dia itu yang saya harapkan. Ya kan? Tapi dari beberapa item yang saya kejar tadi terkait penggunaan uang itu memang sama sekali ada beberapa yang dia tidak melakukan klarifikasi langsung. Ya kan? Bahkan ada informasi yang dia tidak dapat. Selain saksi ahli dari BPKP Sulut, sidang kali ini juga menghadirkan 4 saksi ahli lainnya, yakni Boyke Mars Siagian, perwakilan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syahkaran Rudi, ahli keuangan, Prija Jatmika, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Marvel Edekawatu, perwakilan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama. Sidang ini diskors dan akan dilanjutkan pada Senin 27 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, eksekusi lahan di Kompleks Pasar Winenet Kota Bitung, Sulawesi Utara nyaris ricuh. Pasalnya ahli waris pemilik lahan menolak tindakan eksekusi karena mereka menilai proses eksekusi tersebut syarat kejanggalan. Penolakan eksekusi lahan dilakukan warga ahli waris saat Panitera Pengadilan Negeri Bitung membacakan surat permohonan eksekusi lahan hasil lelang salah satu bank di Kota Bitung, di mana lahan tersebut sebelumnya telah disita pihak bank karena masalah utang piutang yang tidak diselesaikan oleh pihak ahli waris. Ahli waris keberatan eksekusi dilakukan karena menurut mereka nilai lahan yang dilelang tidak sesuai dengan harga besaran lahan dan nilai piutang ahli waris. Dan saat ini, ahli waris juga telah melakukan upaya hukum. Meski ada penolakan, namun proses eksekusi tetap berjalan lancar dan dikawal pihak TNI. Karena saat ini dari pihak penggugat telah mengajukan upaya hukum. Kami pun dari pihak klien kami itu sementara mengajukan upaya hukum. Kami berpandangan bahwa seharusnya pihak Pengadilan Negeri Bitung itu menangguhkan eksekusi sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Adalah tidak adil bagi klien kami jika klien kami tidak diberikan kesempatan untuk membela hak mereka. Sementara yang diperhatikan hanyalah hak pemohon eksekusi. Dan pemohon eksekusi ini mengajukan lelang. Tetapi setidaknya klien kami itu diberikan ruang hukum yang sah lewat peradilan guna membela kepentingan dan hak-haknya. Sementara pihak Pengadilan Negeri Bitung menegaskan,
Eksekusi ini dilakukan sesuai ketentuan dan permohonan eksekusi lelang. Perkara ini adalah permohonan eksekusi lelang. Kebetulan yang didaftar ada nomor register 11, jadinya nomor 11 PDTGRL 2025 PNB. Dan dia memohon atas risalah lelang, kemudian kami berproses melakukan sita dan juga ada memeriksa lokasi dalam bentuk konstateri turun ke lapangan di saat ini. Sehingga pada saat ini kami melakukan eksekusi atas risalah lelang. Diketahui sesuai permohonan eksekusi lelang, luas lahan yang tertera untuk dieksekusi seluas 1.700 meter persegi. Namun yang akan dieksekusi kali ini baru 600 meter persegi. Jamie Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Informasi Satgas Pengendalian Harga Sidak Gudang Distributor Beras akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan 2 unit kapal layanan kesehatan bergerak bagi warga di 2 kabupaten kepulauan di Sulut, masing-masing untuk Pemkab Talaut dan Pemkab Sangihe. 2 kabupaten kepulauan yakni Talaut dan Sangihe berada di wilayah perbatasan utara Indonesia dengan negara Filipina, menerima bantuan kapal layanan kesehatan bergerak dari Basnas dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Mendagri Tito Karnavian didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyerahkan secara simbolis bantuan kapal ini yang diterima langsung Bupati Talaut Weli Tita dan Bupati Sangihe Mikael Tungari. Ada peralatan-peralatan emergensi yang ada di situ, bahkan bisa untuk membantu operasi. Kemudian ibu-ibu yang melahirkan, ya, kan perlu waktu. Ini bisa dilaksanakan di situ. Di samping insiden-insiden kesehatan yang lain, misalnya ada bencana tenggelam atau bencana-bencana yang lain, ada yang sakit memerlukan perawatan segera, mungkin jantung atau apapun juga. Nah, ini sangat bermanfaat. Peralatan-peralatannya juga lengkap kan di situ. Ini bagian yang tak terpisahkan dari program kami untuk NKRI. Itu dana zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan yang lain kami gunakan dalam rangka untuk mem-backup daerah-daerah perbatasan sebisa mungkin, walaupun kecil, tetapi untuk mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga tentu saja ini adalah dalam rangka untuk ikut sedikit membantu program pemerintah Astacita. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari mengaku sangat bersyukur dengan kehadiran fasilitas kapal layanan kesehatan bergerak, di mana kapal ini akan membawa harapan besar bagi warga kepulauan dan pesisir yang karena letak geografisnya seringkali terbatas mendapatkan layanan kesehatan yang cepat. Kita prioritaskan ini layanan SOS dan kemudian layanan kepulauan di Kecamatan Marore dan Tatoare. Karena 2 kecamatan ini adalah kecamatan yang terjauh dari kita di pusat kota, yang membutuhkan waktu hampir 1 hari kalau dengan kapal perintis. Jadi kalau ada kasus kegawat daruratan, kemudian kasus ibu hamil yang misalnya sudah terlambat melahirkan, kapal ini bisa beroperasi juga sebagai tempat untuk persalinan. Sehingga kematian angka ibu hamil, kemudian bayi, kegawat daruratan, bahkan bencana bisa kita minimalisir ke depan. Selain menerima bantuan kapal, Pemkab Talaut dan Sangihe juga menerima bantuan biaya operasional bahan bakar kapal senilai 1 miliar rupiah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kota Manado kini ketambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang akan memperluas cakupan penerima manfaat program makan bergizi gratis di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara ini. Asisten 2 Pemerintah Kota Manado atau Bulo meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sario Tumpaan di Kota Manado yang menjadi SPPG ke-15
yang menyalurkan program makan bergizi gratis bagi siswa maupun kalangan ibu hamil menyusui dan balita sekota Manado. Saat memeriksa SPPG Sario Tumpahan usai peresmian, Ato Bulo berpesan agar SPPG ini beroperasi dengan menerapkan standar dari Badan Gizi Nasional sebagai langkah mitigasi agar tidak terjadi kasus keracunan seperti di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Sangat mensupport kegiatan MBG ini bisa berlangsung dengan baik di Kota Manado. Lebih khusus untuk beberapa dinas yang ditugaskan untuk mengawal kegiatan MBG ini, antara lain Dinas Pangan, kemudian Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Tetapi tidak hanya berhenti pada ketiga dinas itu. Seluruh jajaran yang ada di Kota Manado, stakeholder, diharapkan semua berkontribusi. Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sulut Gorontalo, Billy Kere bilang, SPPG Sario Tumpahan ini menjadi yang ke-15 yang beroperasi di Kota Manado. Harapan kami dari BGN sendiri tentunya bagi SPPG yang baru beroperasi, karena sudah diarahkan SPPG yang beroperasi itu harus mengcover 1.000 penerima manfaat untuk awalnya. Secara kapasitas, SPPG ini siap melayani 3.000 hingga 3.500 porsi makanan. Namun dalam tahap awal, SPPG Sario Tumpahan ini akan melayani 1.000 porsi MBG bagi 14 sekolah. Secara sarana maupun prasarana, secara SDM kami sudah siap, apapun yang sudah ditetapkan oleh BGN persyaratan kami sudah siapkan, dan kami siap untuk operasional dengan kapasitas dapur untuk 3.000 sampai 3.500 penerima manfaat. Data Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sulut Go, 15 SPPG yang ada di Kota Manado telah menjangkau 43.078 penerima manfaat, termasuk para ibu hamil menyusui dan balita. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim Satgas Pengendalian Harga Beras melakukan inspeksi mendadak di sejumlah gudang beras di Kota Manado pada Jumat pekan lalu. Sidak ini dilakukan untuk memastikan stok dan harga beras aman. Tim gabungan terdiri dari unsur Polda Sulawesi Utara, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tergabung dalam Satgas Pengendalian Harga Beras. Petugas gabungan melakukan sidak di sejumlah distributor dan gudang beras di Minahasa dan Kota Manado. Tim gabungan memeriksa ketersediaan, kualitas, dan harga beras di tingkat produsen, distributor, hingga pedagang pasar. Hasil sidak menunjukkan tidak ditemukan adanya permainan harga oleh pihak distributor. Hasil pengecekan langsung di lapangan, harga beras di Manado masih berada di batas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengetahui produksi jumlahnya berapa dan harganya berapa. Tadi kita sudah cek di lapangan bahwa saat ini untuk harga beras baik itu medium maupun premium yang ada di Manado masih dalam batas harga eceran tertinggi dan bahkan ada yang di bawahnya. Tadi yang kita lihat bahwa ada selisih harga dari produsen kurang lebih sekitar Rp300 sampai ke tingkat penjual di bawah. Kemudian untuk pendekatan yang kita lakukan selain kita melakukan pengecekan secara langsung, ini adalah 1 minggu pertama kita melakukan pengecekan, dan apabila kita temukan adanya mereka yang menjual di atas harga eceran tertinggi baik itu beras medium maupun beras premium, kita akan berikan peringatan. Kegiatan seperti ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pangan nasional serta memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau dan kualitas baik. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi pameran lukisan bentuk apresiasi terhadap seniman di Sulut akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, rindu didoakan warga rela tunggu Pastor Andi dari pagi hingga malam hari. Kedatangan mereka untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani yang digelar di Stadion 2 Saudara Bitung dengan harapan bisa didoakan oleh Pastor Andi Simon untuk pemulihan sakit, penyakit, dan pergumulan hidup.
Kurang lebih 5.000 orang warga dari Bitung maupun dari luar Bitung menghadiri KKR yang digelar oleh Persekutuan Doa Miracle Bitung di lapangan Stadion 2 Sudara Manembo-Nembo Bitung. Mereka rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan jamahan Tuhan melalui Pastor Andi Simon. Ada yang menggunakan kursi roda dan ada yang harus digotong oleh keluarga dan panitia. Mereka meminta didoakan oleh Pastor Andi Simon untuk kesembuhan sakit penyakit dan pemulihan berbagai masalah. Pastor Andi Simon yang dipakai Tuhan mendoakan warga dari atas panggung dan turun ke lapangan meskipun berdesakan. Dijamah, kami sudah merasa sukacita oleh karena bisa bertemu dengan orang hamba Tuhan yang membawa kesembuhan bagi orang yang percaya. Ada yang dirasakan Pak setelah ketemu? Ya, sukacita. Kedamaian. Terkait jalur evakuasi. Yang ke-8, surat tanda terima pemberitahuan ini diberikan kepada penanggung jawab untuk ditaati. Dan apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan sepenuhnya. Kepada awak media, Pastor Andi Simon mengaku merinding melihat antusias warga yang merindukan jamahan Tuhan dan ini kali pertama dirinya datang di Kota Bitung dan sangat berkesan. Merinding, ya, dan luar biasa tadi loh, ada bantuan dari Tuhan, Roh Kudus, sehingga ada spoi-spoi angin yang membuat semua hati terbuka untuk kasih Tuhan. Dan secara khusus saya terima kasih kepada Pak Ketua PD Miracle yang berdoa dan saya bisa hadir ke Kota Bitung ini dan menjadi sebuah jawaban kerinduan doa dari umat Tuhan di Bitung 10 tahun ya, dan hari ini bisa Tuhan kabulkan. Diketahui Pastor Andi Simon merupakan hamba Tuhan yang dipakai untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Berbagai aktivitas penyembuhan viral di media sosial dan ini membuat Pastor Andi Simon dirindukan oleh banyak orang termasuk orang-orang dari golongan lain. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, meski baru bulan Oktober, namun sebagian masyarakat di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara mulai memburu pernak-pernik Natal. Seperti terpantau di salah satu toko hiasan Natal di Jalan Pierre Tendean, Kota Manado. Semarak perayaan Natal mulai terasa di Kota Manado. Toko-toko yang menjual hiasan serta pernak-pernik Natal mulai ramai dikunjungi warga. Seperti yang terpantau di Jalan Pierre Tendean, Kota Manado, sebuah toko yang khusus menjual hiasan Natal mulai ramai dikunjungi warga yang hendak membeli keperluan jelang Natal. Di toko ini warga dapat dengan mudah menemukan beragam hiasan Natal berbagai bentuk. Mulai dari pohon Natal dan hiasannya, bunga tematik, lampu Natal, boneka Santa Claus, hingga hiasan pintu tersedia. Adapun harga terendah untuk hiasan Natal yang dijual di toko ini mulai dari 10.000 hingga belasan juta rupiah. Warga mengaku ingin berbelanja pernak-pernik Natal jauh-jauh hari sebelum nanti pengunjung akan lebih ramai di bulan November atau Desember mendatang. Oh, beli pernak-pernik apa hari ini, Bu? Pita. Oh, oke. Apa lagi ya? Bunga. Oke. Ada baru ini sih. Oke. Nah, Bu, ada budget khusus nggak buat pernak-pernik Natal kali ini? Tidak juga. Sementara itu, karyawan toko bernama Cita mengatakan penjualan hiasan Natal sengaja dimulai lebih awal, sehingga konsumen memiliki waktu yang panjang untuk membeli sesuai keinginan. Sejak kapan? Dari tanggal 1 Oktober 2025. Oke, jadi untuk toko ini sendiri dia menjual pernak-pernik jenis apa saja? Banyak, ada bunga, ada lampu, ada garland, pohon Natal, pernak-pernik, bola-bola, dan terutama ini ada di belakang. Pernak-pernik Natal jenis apa yang sudah mulai diburu oleh masyarakat? Yang pertama, terutama ya pohon Natal toh, neng DP pernak-pernik. Meski merupakan toko musiman yang baru dibuka awal Oktober ini, toko pernak-pernik Natal ini dapat menjadi referensi bagi Anda yang sudah tak sabar ingin menghias pohon Natal dengan pernak-pernik yang cantik, unik, serta menarik.
Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, wujud apresiasi terhadap para seniman yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Hotel Aston Manado menjadi galeri dalam ajang pameran lukisan. Pameran lukisan ini digelar selama 3 bulan, yakni bulan Oktober hingga bulan Januari 2026 mendatang. Selama 3 bulan ke depan, Hotel Aston Manado akan menjadi galeri karya seni seniman lokal di Sulawesi Utara. Manajemen Hotel Aston Manado bersedia menjadi tempat pameran karya seni dengan tujuan menciptakan platform bagi seniman serta menjadi sarana edukasi dan apresiasi bagi publik. Saat peluncuran eksibisi Jumat pekan lalu, antusias pengunjung sangat tinggi terhadap karya seni lukisan yang dipamerkan. Hal ini menunjukkan upaya kolaborasi antara pemerintah, pelaku perhotelan, dan seniman. Malam ini di Toat Gallery Aston Manado Hotel adalah pameran 8 seniman dari Manado. Toat Gallery ini dilahirkan untuk supaya seniman Manado bisa ada platform untuk showcase karya-karya mereka. Ya, dan pameran ini akan dijalankan 3 bulan dari sekarang sampai Januari 2026. Mulainya dari untuk dukungan seniman lokal, tapi untuk bidang kreatif itu bagus juga ada interaksi dengan dari luar juga. Jadi mungkin di masa depan kita juga bisa ada seniman dari luar kota bergaul dengan seniman Manado. Pameran lukisan seniman Sulut seperti ini bukan pertama kali bagi Aston Hotel Manado karena pernah dilakukan di tahun 2017 silam. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Natasha Mewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.